Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian sahabat Mandiri Plafon? Sehat? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam bekerja dan beraktivitas. Yes you. Oke sahabat Mandiri Plafon semua, kita kali ini akan mencoba mengupas tentang sejarah desain interior dari masa ke masa. Penasaran? Bagi pecinta dunia properti dan seni dalam desain interior rumah pasti penasaran. Oke, ikuti terus videonya ya. Kalian sudah makan belum? Kalau sudah makan silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami upload videonya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Are you ready? Desain dan interior selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena tren yang terus berganti. Semakin banyak referensi gaya interior dapat memudahkan Anda untuk menentukan pilihan tepat untuk hunian kesayangan, dari minimalis, Skandinavia, hingga shabby chic. Tapi tahukah Anda bahwa sejarah desain interior berawal dari zaman dahulu? Perkembangan desain interior yang berlangsung sejak zaman purba mengalami peningkatan pesat hingga menghasilkan desain modern seperti saat ini. Dari gaya kuno hingga modern, mari kita lihat perkembangan sejarah dunia desain interior dan perkembangannya hingga saat ini. Cikal bakal desain interior di dunia ternyata sudah berawal dari pola hidup manusia purba. Penemuan gambar-gambar di dinding gua purbakala diprediksi menjadi ornamen hiasan tempat tinggal manusia purba. Para manusia purba yang tinggal di gua menghiasi gua tersebut dengan aneka gambar berupa lukisan manusia, binatang, dan tanaman. Kreasi desain interior tersebut berlanjut melalui suku-suku tertentu yang membuat gubuk dari bahan lumpur, batang pohon, dan kulit binatang. Tak hanya dianggap lebih indah, gubuk buatan manusia purba tersebut juga lebih nyaman karena bisa menahan perubahan cuaca. Suasana interiornya akan terasa lebih hangat pada musim dingin dan lebih sejuk di musim kemarau. Bangsa Mesir kemudian berinisiatif menghiasi gubuk sederhananya dengan ornamen dekorasi berupa furnitur sederhana,
hiasan dari kulit binatang, dan vas yang telah dilukis. Perkembangan sejarah desain interior berlangsung semakin pesat saat bangsa Yunani berinisiatif membuat konstruksi bangunan yang lebih kokoh dan indah. Sejak saat itu, bangsa Yunani dan bangsa Roma mulai terbiasa menghias seisi rumah dengan vas bunga yang indah, lantai mozaik, dan lukisan di dinding untuk mempercantik interior tempat tinggalnya. Bukan hanya Yunani yang dikenal dengan konstruksi bangunan dan interior bernuansa megah, bangsa Timur Tengah juga mengembangkan ciri khas gaya Bizantium yang identik dengan bangunan berkubah dan interior serba mewah. Sedangkan bangsa Eropa memiliki kebanggaan tersendiri dengan bangunan ala Gotik berbentuk vertikal yang disempurnakan dengan mural pada dindingnya. Selanjutnya, perubahan tren desain interior berlangsung besar-besaran pada abad pertengahan di Eropa, tepatnya pada masa Renaissance. Dinding-dinding rumah dihiasi dengan lukisan indah, lantainya dilapisi permadani lembut yang terbuat dari bahan velvet, dan interior rumah juga disempurnakan dengan furnitur yang dipenuhi ukiran. Hal tersebut terus berlanjut pada era barok yang identik dengan ornamen berupa tempat lilin dan cermin artistik. Masa revolusi industri turut membawa pengaruh besar terhadap perkembangan desain interior di dunia. Kala itu, tren desain interior mulai ditampikan pada majalah. Tak lama setelah revolusi industri terjadi, lahirlah gaya interior Regency yang merupakan sudut pandang baru terhadap gaya interior Yunani. Desain interior bergaya Regency memadukan konsep ala Mesir, China, dan Gothic dengan elemen-elemen neoklasikal. Salah satu ciri khas gaya interior ini adalah kursi dan tirai yang menggunakan warna merah. Popularitas desain interior yang mewah dan megah mulai bergeser saat Frank Lloyd mewujudkan ide tentang desain modern yang simpel melalui pembuatan The Prairie Style House. Perubahan pun terus terjadi ketika banyak masyarakat enggan menggunakan ornamen-ornamen interior yang terkesan mahal dan berlebihan. Sebagai gantinya, material interior yang terbuat dari kaca dan logam mulai populer. Pasca Perang Dunia II, desain interior mulai berkembang ke arah desain ekletik dan didukung dengan penemuan vinil yang dapat digunakan sebagai bahan lantai. Hingga akhirnya tren tersebut juga mulai bergeser ke arah desain kontemporer yang mengandalkan warna-warna cerah dan elemen interior sederhana. Tak banyak orang menyadari bahwa Indonesia juga memiliki gaya interior yang unik dan berbeda di
Menyoal pewarnaan, tren yang berkembang yang menjadi inspirasi dan rujukan para desainer adalah bagaimana menampilkan suasana atau nuansa yang bersahaja namun tetap memiliki semangat. Warna-warna modis yang terang, atau warna-warna soft yang cenderung pucat, bisa memberikan sebagian besar harapan para desainer dan pemilik rumah. Kombinasi warna menjadi pilihan paling sering digunakan agar penampilan ruang benar-benar terlihat bersahaja serta bersemangat. Beberapa masih menggunakan warna-warna netral dengan sedikit campuran dan kombinasi warna lain, tetapi kombinasi warna-warna yang fresh mulai banyak digunakan di tahun ini. Soal warna, ini dapat berarti bahwa Anda sedang berbagi keceriaan kepada semua orang. Sebagai catatan, kombinasi warna terbaik tidak didapat dari pilihan warna dinding, langit-langit, dan lantai saja, tetapi juga bagaimana mengombinasikannya dengan berbagai aksesori dan pilihan perabotan atau furniture. Nah, itulah beberapa tren dan perkembangan dunia desain interior di tahun ini. Gaya hidup kekinian membutuhkan kecepatan, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, serta fungsionalitas di segala bidang. Menjadi alasan utama dari sedikit penemuan-penemuan tersebut. Are you ready to follow interior design trends for your home or apartment? Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa dukung ya. Caranya ketik subscribe, like, komen, dan share. Saya Muhammad Muwan, Mandiri Plafon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.